Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Senang dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Konwir SPD, dan Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf Tata Usaha SD Negeri 4 Welaga yang sudah hadir dalam acara pemaparan penerapan pengalaman dan menyebarkan pemahaman budaya positif. Tak lupa puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas ridhonya kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk berkumpul berbagi ilmu yang positif. Semoga dapat membuka wawasan teman-teman semua ya. Sebelum mulai acara, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. SD Negeri 4 Welaga, yaitu Bapak Konwir SPD, kepada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf SD Negeri 4 Welaga. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap Allah SWT atas berkat rahmat jualah kita bisa berkumpul di ruangan Pusiban ini dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita tetap istiqomah menjalankan sunnah beliau sampai akhir hayat kita, amin. Pada hari ini kita akan mengikuti acara pemaparan pengalaman Dan menyebarkan tentang budaya positif. Jadi memang terkadang kita punya kebiasaan yang baik, yang bernilai positif, tapi dinilai orang lain itu biasa saja dan dia tidak mau mengikuti. Biasanya alasannya yang paling relevan sebenarnya dia malu mau mengikuti, tapi dengan malu itu dia sendiri sebenarnya tidak punya nilai positif yang harus dibagikan kepada teman-teman. Jadi ngikutin nggak mau, menciptakan tidak bisa, ya akhirnya ya apa adanya. Karena itu alhamdulillah pada hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Sartika dan Bu Komaria tentang budaya positif yang merupakan bagian perjalanan mereka berdua untuk menjadi guru penggerak. Saya berharap apa yang mereka sampaikan kepada kita semua akan membawa hal yang positif dan semuanya bisa diterapkan di SD Negeri 4 Welaga, di dalam kehidupan kita sehari-hari, di lingkungan kita. Semuanya kita niatkan untuk kebaikan SD Negeri 4 Welaga. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Satika dan Bu Kokom sudah mau berbagi kepada kami. Sama-sama kita berharap ini akan membawa perubahan bagi kita semua.
Saya kira itu ya yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah atas sambutannya. Baiklah, kita langsung saja menuju materi. Tapi maaf Bapak Ibu semua, terutama Bapak Kotmil, saya izin di sini Bapak, di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman dan praktik baik ya Bapak Ibu, bukan maksudnya menggurui atau saya tahu Bapak Ibu mungkin sudah paham tentang budaya positif, tetapi di sini kita sama-sama belajar. Saya dan Bu Sartika sama-sama belajar di modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, walaupun udah kenal, saya perkenalan dulu ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Nama saya Komaria Agustina. Saya CGP Angkatan 11 Kota Bandar Lampung. Di sini saya akan memaparkan penerapan pengalaman dan menyebarkan pemahaman budaya positif. Nah, di sini kita lihat konsep inti dari budaya positif ada 7 Bu. 1. Perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar. Keenam, posisi kontrol restitusi. Dan segitiga restitusi yang ketujuh. Nah, inilah namanya konsep inti budaya positif. Nah, di budaya positif ini kita akan belajar tentang 7 ini. Untuk materi yang pertama yaitu pembelajaran paradigma baru. Mengingat ya Bu, sekarang ini kan sudah kurikulum merdeka. Kita di sekolah kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Atau sekarang ini sudah secara nasional itu Bu, kurikulum merdeka itu. Kurikulum merdeka itu dia menganut namanya pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, paradigma baru sekarang ini pembelajaran bukan berpusat kepada guru. Kalau dulu semua itu guru. Kalau sekarang ada namanya pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita sebagai guru mengamati atau memilih minat dan gaya belajar peserta didik. Tentu Bapak Ibu semua sudah tahu ya, gaya belajar peserta didik kita itu ada 3. Yang pertama itu auditory, yang kedua visual, dan yang ketiga itu kinestetik. Di mana auditory itu gaya belajar yang anak-anak tuh kadang ada yang suka mendengarkan cerita atau mendengarkan narasi. Kemudian gaya belajar visual, di mana anak-anak itu senang dengan melihat video. Makanya ibu-ibu kan sudah ya kita diminta untuk Bapak supaya membuat video pembelajaran itu agar memenuhi kebutuhan anak yang gaya belajar visual. Kemudian yang ketiga yaitu kinestetik. Kinestetik itu di mana anak-anak itu bergerak aktif. Jadi anak-anak yang aktif itu sudah pasti gaya belajarnya yaitu kinestetik. Jadi pada pembelajaran berdiferensiasi ini, setiap peserta didik kita lakukan sesuai dengan gaya belajarnya. Yaitu misalnya kalau anak dengan kecenderungan gaya belajar auditory tadi, anak-anak itu bisa mendengar, jadi kita bisa buat pembelajaran itu dengan mendengarkan suatu cerita tadi. Nah, ibu-ibu sudah menjalankan belum kira-kira memahami gaya belajar anak masing-masing? Ayo ibu-ibu, sudah belum? Hah? Sudah. Nah, kemudian pada pembelajaran gaya belajar anak visual itu tadi mereka
sering melihat langsung. Mereka tuh senang memahami pembelajaran dengan cara melihat langsung, contoh langsung yang dilihat nyata. Lalu kemudian kinestetik tadi, anak cenderung bergerak seperti anak-anak yang aktif. Misalnya kita tuh ngadain permainan-permainan. Nah itu biasanya anak kinestetik tuh senang. Makanya guru sekarang itu dituntut sedikit-sedikit anak-anak diajak bermain untuk memenuhi gaya belajar anak-anak yang kinestetik. Ya Bapak Ibu, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, sepertinya mimpi kita itu semua ingin menjadikan anak yang memiliki karakter pelajar Pancasila. Sekarang saya tanya ibu-ibu, apa sih profil pelajar Pancasila itu ibu-ibu? Ada berapa? Ayo. Ya ada berapa? Ada 6. Apa saja itu Bu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 1. 2 apa lagi Bu? Berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, yang keenam, oh ya, jadi jangan nggak tahu ya Bu, apa sih karakter profil pelajar Pancasila itu yang apa saja, itu jangan sampai nggak tahu. Jadi saya coba kita berdiri sama-sama, kita nyanyi profil pelajar Pancasila. Ayo. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi, lebih semangat tentunya ibu-ibu. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Silakan duduk. Tujuan dan cita-cita kita sebagai guru yaitu menjadikan murid berkarakter profil pelajar Pancasila. Ingat Bu, kita menyuruh anak kita untuk memiliki karakter profil pelajar Pancasila, di mana kita itu tanpa sadar di sekolah ini kita sudah melaksanakan nih. Kayak yang pertama nih, kita sudah menanamkan itu karakter itu ke anak-anak. Kayak yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Contohnya beriman. Tadi pagi kita sudah melaksanakan sholat duha. Kemudian tak lupa setiap hari Umi Lisna mengajak anak-anak untuk membaca Al-Quran. Lalu yang berakhlak mulia itu, setiap pagi kita dibimbing Bapak untuk selalu menyambut siswa kita di pagi hari. Mereka menerapkan 6S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, itu sudah melaksanakan yang berakhlak mulia. Begitupun berkebinekaan global, mereka dapat berkumpul, berbaur bersama teman yang berbeda-beda suku tentunya. Kemudian bergotong royong, kita juga sudah melaksanakannya. Setiap Jumat kita selalu bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar. Itu kan tanpa sadar tuh kita sudah menanamkan Bu. Tadinya kan kita nggak paham nih ya. Emangnya sudah belum sih namanya profil pelajar Pancasila? Sebenarnya hal-hal kecil yang kata Bapak bilang tadi, nah itulah tanpa sadar ternyata kita sudah melaksanakan apa yang menjadi tujuan kita sebagai guru untuk menjadikan anak berkarakter profil pelajar Pancasila. Kreatif, anak-anak kita ajak untuk berkreasi, ada eskul menari, ada eskul BBQ, ada eskul drum band.
Nah, itu memacu kreativitas anak-anak. Kemudian bernalar kritis. Anak-anak tentunya ibu-ibu pasti menerapkan di kelas. Saya yakin guru-guru SD Negeri 4 Wailaga pasti menerapkan pembelajaran anak-anak yang bersintak pada bernalar kritis. Melatih anak-anak untuk berpikir dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik sebelum memulai pelajaran. Nah, itu semua. Jadi sekali lagi ibu-ibu, paradigma baru dalam pembelajaran, semoga nanti kita dapat merubahnya dan menerapkan di kelas kita masing-masing ya Bapak Ibu. Lalu selanjutnya, nah ini namanya ada teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Tapi dalam teori kontrol ini ada miskonsepsi. Artinya miskonsepsi itu yang salah gitu selama ini. Kesalahpahaman kita sebagai guru itu. Apa aja sih kesalahpahaman kita sebagai seorang guru? Yang pertama itu kita lihat ilusi guru mengontrol murid. Ini padahal tidak boleh ya ibu-ibu. Jadi kita ini beranggapan bahwa guru itu pengontrol murid. Nah, jadi murid itu berasa diawasi sama kita. Itu adalah yang salah. Jangan ya ibu-ibu ya. Nah, ya terus yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga nih yang salah nih. Kadang kita nih sebagai guru itu ya ngeritik anak-anak itu supaya anak-anak itu berubah. Padahal itu yang salah. Mama, iya. Itu bukan menambah menguatkan karakter, tapi malah menjatuhkan mental anak. Itu tuh yang salah ya. Jangan dilakukan ya ibu-ibu ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini nih kadang-kadang tanpa sengaja benar ini. Kita tuh bilang, nah kamu yang semangat ya belajarnya. Sebenarnya menurut kita itu efektif, tapi sebenarnya itu salah. Gitu. Menurut kita itu manfaat, tapi sebenarnya salah. Jadi seharusnya itu kita itu lebih kepada perbuatan dan contoh diri kita. Teladan, nah, sesuai dengan kata Ki Hajar Dewantoro, Inarso mangun karso, Imadya mangun karsa tuturi andayani. Jadi kita sebagai guru itu yang di depan memberi contoh, yang di tengah membangun kemauan. Kemudian yang belakang kita mendorong anak untuk melakukan. Nah gitu, jadi jangan lagi kita cuman bisanya ngomong, nah itu jangan lagi. Jadi kita harus membuat perubahan diri kita agar dicontoh oleh anak-anak kita. Lalu yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini kadang-kadang karena kita ini orang tua, anak-anak itu kita paksa untuk mengikuti kita. Kadang-kadang anak, Bu, kita ini sih besok. Nah kita, jangan nak, kita belajar ini. Nah itu ternyata salah. Saya juga baru belajar ibu. Jadi saya termasuk ketika dapat di modul 1.4 ini, waduh, banyak sekali ternyata tanpa sengaja ini kesalahan-kesalahan yang saya buat selama ini. Nah jadi itu nggak bisa dipungkiri ya Bapak Ibu, kita sebagai guru ataupun orang tua di rumah pasti salah satu kegiatan kita itu memaksakan anak. Ya kita semua punya anak ya Bu, pasti kita tuh maksain anak. Ternyata itu tuh kan nggak baik Bu, memaksakan anak. Nah nanti kamu ikut ya tuh eskul drum band. Nah kalau anaknya nggak mau ya jangan dipaksa Bu, ya. Tapi saya sering juga maksakan. Jadi sekarang saya sekarang saya bilang biarin aja anak saya berekspresi. Tapi alhamdulillah ternyata dengan kita memberikan kebebasan, mudah-mudahan anak-anak kita tahu batasan. Lalu bagaimana cara kita merubah semua itu ibu-ibu? Kita lihat. Nah, tentu kita semua sudah tahu ya, disiplin itu harus ini. Ini kok nanti sebentar.
Sebentar ya Ibu. Jadi pungkiri ya Bapak Ibu, kita sebagai guru ataupun sebagai orang tua di rumah, pasti salah satu kegiatan kita yaitu memaksakan anak-anak. Ternyata itu tidak baik dan merupakan miskonsepsi dari teori kontrol. Lalu bagaimana caranya kita merubah? Nah kita lihat, merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Contoh, stimulus responnya gini. Realitasnya kebutuhan kita sama. Nah selama ini kita tuh selalu menganggap anak murid kita ini kebutuhannya sama ya Umi ya kan? Umi kalau ngajar dulu realitas kebutuhannya itu sama semua murid. Ternyata itu salah nih. Karena setiap kebutuhan murid itu berbeda. Itu tadi sesuai tadi. Ada anak yang gaya belajarnya tadi apa? Visual. Kemudian kinestetik. Kemudian auditory. Nah, jadi jangan lagi ya Bu ya, anak kinestetik Ibu marahin karena dia jalan-jalan. Nah, kemudian kalau dia jalan-jalan kayak gitu, Ibu bisa kasih pertanyaan melalui permainan-permainan heboh, pasti dia juara. Nah, jadi jangan lagi menjudge anak murid kita. Siapa tahu itu kita yang salah. Ya, terus stimulus respon tentang semua orang melihat di hal yang sama. Padahal seharusnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sama dengan saya melihat Sukma Ibu Erli. Orangnya bagus, pinter, hebat. Tapi ada teman satunya melihat Bu Erli ini ternyata tidak gitu. Nah, jadi artinya setiap orang tuh memiliki gambaran yang berbeda-beda. Saya mau bilang papan tulis ini, whiteboard ini warnanya putih. Belum tentu Umi ngeliat ini putih. Umi pasti bilang hitam lah ini. Karena Umi ngeliat listnya kan gitu. Jadi setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah kadang kita ini selalu saja bahwa punya kita yang benar kata kita, ya kan? Padahal seharusnya tuh kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya tentang apa saja. Itu kita harus memahami orang, bukan orang yang harus kita ubah untuk mengikuti pandangan kita. Kemudian yang keempat, stimulus respon yang keempat yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini jangan. Ya kayak kemarin tuh, kelas 6B tuh katanya. Mentang-mentang dia buruk nih pelakunya. Itu jangan lagi dibilang gitu. Karena itu nggak boleh. Ya. Karena kita tuh harus melihat orang itu bukan dari buruknya saja. Harus dari sisi baiknya juga. Semua perilaku mereka itu pasti ada tujuan. Kayak anak itu ribut, pasti dia tuh ada tujuan kenapa dia ribut. Atau dia tidak masuk sekolah, pasti dia punya alasan dan tujuan. Atau dia pura-pura nangis, nanti dijelaskan dengan Ibu Zartika. Itu ada juga dia. Anak itu kenapa sih anak itu seperti itu, kayak gitu. Lalu stimulus respon yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, contohnya nih kayak kepala sekolah tuh nggak bisa mengontrol ibu-ibu sekalian ya. Nah, yang bisa mengontrol ibu-ibu sekalian ini diri bapak ibu sendiri. Nah, itu. Jadi kalau ibu bapak tidak punya niat, nah kepala sekolah juga tidak bisa berbicara apa-apa tentunya. Jadi harap ibu-ibu semua bisa mengontrol dirinya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, yang benar itu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, artinya kalau kita dalam sesuatu hal itu, kita nggak perlu bujuk orang untuk mengikuti kita. Tapi kita perlu kolaborasi dengan orang tersebut, kemudian menciptakan mungkin pilihan-pilihan baru lainnya yang sudah kedua belah pihak
sesuaikan dengan masing-masing berkolaborasi tadi. Lalu yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah. Nah, jangan kita ini kadang-kadang sering tuh, udahlah, gue nggak bisa, udahlah saya tidak bisa. Nah itu nggak boleh lagi. Jadi kita harus model berpikir menang. Kita bisa. Jadi kita harus berpikir positif, benar Umi. Nah, jadi jangan lagi ya punya negatif bahwa apa-apa tuh kita tidak bisa. Mau berangkat pagi itu kita tidak bisa. Itu jangan sampai kita punya pikiran seperti itu. Kita harus bisa melaksanakan dari dalam diri kita. Kalau udah dari peraturan, nanti kita jelaskan lagi, itu bakal sia-sia kalau tidak dari dalam diri kita sendiri. Nah lanjut yang kedua ya Bu. Tadi yang pertama tentang paradigma baru, materi yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Nah tentu kita tidak asing ya Bapak Ibu tentang kata-kata disiplin. Asing nggak? Ini saya mau tanya, kira-kira disiplin ini sama dengan apa? Menaati peraturan yang kita tahu sekarang ya kan? Yang kita tahu sekarang ini disiplin itu banyaknya itu menaati peraturan. Padahal kita lihat di sini, disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri. Artinya seseorang yang memiliki disiplin diri mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena berdasarkan pada nilai-nilai yang diyakininya. Nah Ibu, sebagai pendidik tentunya tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, di mana motivasi intrinsik ini adalah yang ada keluar dari dalam diri, bukan ekstrinsik. Atau ngomongnya itu kalau ekstrinsik itu pengen dapat hadiah, pengen dipuji, pengen dilihat orang. Nah itu yang tidak baik, disiplin positif yang salah. Selama ini kita bisa melihat disiplin itu hanya mematuhi aturan. Contohnya, ya Bapak Ibu, kita disuruh kepala sekolah, guru ya, datang sebelum pukul 7. Itu menurut Bapak Ibu gimana itu? Ibu tahu nggak itu ada nilainya, nilai kebajikannya. Tapi yang Ibu tahu kenapa Ibu bisa datang jam 7 itu, Ibu tepatin karena Ibu merasa takut dimarah kepala sekolah mungkin. Tapi yang paling bagus adalah datang tepat waktu karena ada nilai kebajikan yaitu tanggung jawab. Itu yang harus Ibu tanamkan. Jadi kita berangkat pagi itu karena kita punya tanggung jawab. Bukan berarti kita takut dengan kepala sekolah. Ya. Jadi bisa dilihat ini Bapak, kalau anak buahnya ini tidak datang tepat waktu, artinya dia belum punya nilai-nilai kebajikan Bapak. Dia masih datang karena peraturan yang Bapak buat, yaitu masih motivasinya itu masih ekstrinsik, belum intrinsik. Tapi insya Allah di SD Negeri 4 lagi ini semuanya motivasinya udah intrinsik, yaitu mereka sudah paham artinya itu datang tepat waktu itu punya nilai kebajikan yaitu tanggung jawab. Tepuk tangan dong untuk guru-guru SD Negeri 4 Saya yakin juga murid-murid kita juga perlu tanamkan bahwa anak-anak datang tepat waktu itu bukan karena aturan sekolah, tapi karena memang tanggung jawab. Itu harus kita tanamkan itu. Karena setiap disiplin yang kita terapkan itu memiliki nilai-nilai kebajikannya. Ya Bapak Ibu.
lihat di sini. Nah, ini dia. Tadi tujuan kita sebagai guru untuk menjadikan murid yang berkarakter apa? Profil pelajar Pancasila. Nah, itu ada 6 karakter. Kemudian ada lagi yang Ibu Primaries Program. Itu juga termasuk nilai kebajikan. Dia termasuk the 7 essential virtue. Ada toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang ketiga yaitu nilai kebajikan keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itu termasuk virtue project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Biasanya kalau kita mau nilai P5 yang tentang proyek ini, anak-anak kita nilai dengan nilai kebajikan ini. Dapat dipercaya itu artinya anak membuat proyek itu sendiri. Nah, kemudian pas kita menjelaskan cara membuat proyek tersebut, anak-anak menjadi pendengar yang aktif. Nah, itu termasuk ada nilai-nilai kebajikannya, Bapak Ibu. Jadi disiplin positif itu artinya mereka bisa mendisiplinkan diri sendiri ya Bapak Ibu. Dan disiplin itu harus muncul dari dalam diri. Karena gini ya, kadang anak murid itu kenapa sih anak-anak kita ini tidak mengerjakan tugas? Itu pasti mereka mengerjakan itu karena pengen dapat nilai, ya kan? Bukan karena mereka itu punya tadi tanggung jawab. Nah, itu yang kita ini cuma sebatas seperti itu. Makanya saya mengajak teman-teman semua untuk mari kita sama-sama berdoa agar nilai-nilai kebajikan ini dapat tertanam di diri anak-anak sehingga disiplin positif yang kita harapkan dapat terwujud. Bukan begitu ibu-ibu sekalian? Oke. Lanjut ya. Ini ada teori motivasi hukuman dan penghargaan dan restitusi. Sudah tahu apa itu restitusi, Bapak Ibu? Hah? Belum tahu. Ada yang nggak tahu tapi ini belum tahu ya. Nah ya, nanti kita sama-sama kupas tuntas restitusi. Sekarang kita lihat dulu di sini tentang 3 motivasi perilaku manusia. Nah, Diana Gosen dalam bukunya Restoring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, berarti ada 3 nih. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kira-kira ini yang benarnya yang mana ya? Kita lihat di sini. Contoh, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu tadi. Kadang ada yang berangkat pagi itu tadi untuk menghindari ketidaknyamanan. Artinya, nggak enak lah datang. Takut kepala saya udah datang, saya belum datang nih. Nah, itu berarti motivasinya masih untuk menghindari ketidaknyamanan. Kalau anak murid, waduh, saya harus datang tepat waktu nih. Kalau enggak, saya dihukum di tengah-tengah lapangan. Nah, ternyata kita tuh semua punya motivasi dalam diri. Nah, mulai sekarang ibu pikir ibu hadir di sekolah ini motivasinya apa kira-kira? Nah, terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Nah, kalau ini contohnya kita mendapatkan tugas tambahan dari kepala sekolah. Kemudian kita ini nggak bisa nolak. Karena apa? Ya, karena pengen dihargai dong sama kepala sekolah.
Jadi kita melaksanakannya, kalau ada kepala sekolah kayaknya benar-benar power. Tapi kalau nggak ada kepala sekolah, biasa aja. Nah, itu yang salah ya. Jadi itu masih motivasinya itu masih untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mudah-mudahan kita jangan ya Bu ya. Iya. Kita jauh-jauh dari sifat seperti itu ya Ibu. Terus untuk yang ketiga, nah ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka percaya. Nah ini juga jelek ini Bu. Masa kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Contohnya, Sumama kepala sekolah nyuruh Bu, besok Ibu ini ya suruh teman-temannya kumpul di ruang rapat. Nah, terus Ibu tolong ini jaga sikap Ibu ya. Ibu sebagai ini. Nah, Ibu melaksanakan itu apa yang dikehendaki kepala sekolah ya. Cuman karena pengen disuruh Bapak. Nah, kasarnya ngomongnya gitu. Itu jangan. Tapi lebih kepada kita lihat itu manfaatnya apa. Nah seperti itu. Jadi kita melakukan sesuatu itu Bapak Ibu, semua itu bukan berdasarkan motivasinya. Itu kadang-kadang kita nilai motivasi orang itu melakukan itu tuh kadang 3 itu tadi. Padahal kadang-kadang juga ikhlas sebenarnya. Jadi kadang-kadang ya mungkin dalam diri orang ada yang seperti itu, ada yang tidak. Mudah-mudahan kita tidak ya. Ya, semuanya mudah-mudahan ikhlas. Nah, kita lihat ini. Ternyata ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Selama ini ibu-ibu di kelas, kira-kira kalau anak salah itu dia apa? Dihukum. Ya, masih dihukum ya Ibu? Masih. Nah, itu berarti hukuman itu adalah yang salah. Yang masih benar itu konsekuensi, yang masih agak benar. Tapi yang lebih baik itu restitusi. Kalau hukuman itu terencana, makanya ada tata tertib tadi. Sebenarnya itu tata tertib itu, peraturan itu sebenarnya bilang nggak bagus juga enggak. Tapi lebih harus kepada keyakinan, bukan peraturan. Makanya ada peraturan, di situ pasti timbul hukuman. Jadi jangan lagi, kita di kelas harus menerapkan keyakinan, bukan peraturan yang menimbulkan hukuman. Nah, hukuman itu dia tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Nah, kadang-kadang nggak dilibatin. Kamu dihukum apa nak? Kan enggak, kita pasti bersihin WC. Nah, jadi anak tidak dilibatkan. Terus bersifat satu arah. Nah, gurunya datang terlambat, anaknya datang terlambat, yang dihukum anak murid dong. Guru nggak ada. Nah, gitu loh. Jadi bersifatnya satu arah. Terus umpama dia bertengkar dengan kawannya, nanti pasti yang salah saja yang dihukum. Makanya dia hukuman itu nggak bagus. Tidak usah kita pakai lagi ya Bapak Ibu. Kemudian biasanya dia tuh berupa hukuman fisik dan psikis. Nah ini yang paling bahaya nih. Kalau udah fisik, zaman sekarang kalau kita dulu masih sekolah, saya masih SD dan SMP, ingat banget itu psikis masih berlaku. Fisik, lari keliling lapangan, berdiri dengan satu kaki, kemudian kata-kata yang maaf ini, tolong. Nah itu jangan ya Bu. Itu udah nggak boleh lagi, hukuman fisik dan psikis. Kemudian ada Bu sebenarnya lagi, yaitu konsekuensi. Kalau konsekuensi ini masih bisa dibilang bagus dan bisa dipakai. Karena apa? Dia sama-sama disepakati oleh kita. Artinya kita melakukan sesuatu pasti ada konsekuensinya. Nah, kayak apa tuh? Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Nah,
murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, ini masih salah tapi masih mending daripada hukuman. Konsekuensi itu murid tidak nyamannya gini Bu, karena murid harus mengganti kesalahan dia tuh dengan apa gitu. Nah, dia nggak nyaman, belum tentu dia setuju. Tapi dia harus tetap melaksanakan karena itu udah konsekuensi yang harus dijalankan, kan begitu. Terus sikap guru selalu monitoring murid. Ya, kita ini mantau terus anak kita. Saya juga begitu, nggak mau berdiri dari kelas karena mau mentoring anak-anak saya itu. Takut anak saya macam-macam. Sebenarnya itu salah juga. Kita harus percaya sama anak-anak murid kita. Yang paling baik apa ibu-ibu? Yaitu restitusi. Apa sih restitusi itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Maksudnya di sini kita nanti bisa, kalau murid berbuat salah atau bertengkar, itu kita nggak boleh marahin depan teman-temannya. Kita bisa panggil murid kita ke kantor. Tapi ibu-ibu, kantor ini memang menjadi selain ruang BK kalau di SMP, kantor ini termasuk ruangan seram buat anak-anak. Siapa yang dipanggil ke kantor pasti itu yang bermasalah. Nah, itu kadang-kadang yang salah. Harus kita hapus itu Bu, bahwa kita ini ramah anak. Jadi jangan sampai nanti anak-anak kita takut masuk ke kantor kita, ya Bu ya. Kemudian di restitusi itu ada proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, anak nanti kita ajak berdiskusi, dari kita tanyakan apa masalahnya, bagaimana solusinya, apakah dia minta maaf atau bagaimana, apa kira-kira hukumannya, terus kita kembalikan nilai kebajikan apa yang dia rusak dan tidak dia tanamkan. Nah, di restitusi nanti kita akan menanyakan itu kepada anak. Jadi intinya kita harus melaksanakan restitusi ini, yaitu menanyakan anak dulu terlebih dahulu intinya. Jangan menjudge anak langsung seketika itu apabila anak berbuat salah. Nah, sekarang kita mau lihat di sini. Aduh, gede nggak ini ya? Kelihatan nggak Bapak Ibu ini? Oh ya. Nggak kelihatan ya. Ini aja langsung coba. Kita lihat nih. Tulisan nomor 1. Apa ini Bu? Mencatat. Nah, kita gedein dulu ya. Nah, kira-kira yang pertanyaan nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan datang terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau sanksi? Oke, hukuman? Oke, ingat ya, hukuman nomor 1 seharusnya dicentang nih. Berhubung dia whiteboard jadi nggak bisa. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Itu termasuk hukuman atau sanksi? Hukuman, berarti ada 2 ya hukuman ya. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Sanksi. Oke, sanksi. Nomor 4, murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Oke, hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi. Oke. Lalu berjemur di lapangan basket pukul 12.00. Hukuman. Oke. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Sanksi. Sanksi apa hukuman? Nah, ada yang sanksi, ada hukuman. Nanti kita lihat bersama-sama ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman ya? Saya kita lihat. Nomor 9, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Sanksi apa hukuman? Sanksi, oke. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Sanksi apa hukuman? Sanksi. Nah, apa Gun?
sanksi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Sanksi. Hukum apa sanksi? Sanksi. Oke, nanti kita lihat ya. 12. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit diminta untuk tinggalkan 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Sanksi? Oke, baik, kita lihat lagi. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawan. Ya, kita lihat di sini. Nah, ternyata nomor 1 itu sanksi. Sanksi nomor 1. Yang kedua benar hukuman. Yang ketiga benar sanksi. Yang keempat itu benar hukuman. Yang kelima benar sanksi. Yang keenam benar hukuman. Ya Bu, yang ketujuh ini hukuman, betul. Yang kedelapan hukuman. Yang kesembilan sanksi benar. Kehilangan ini sanksi benar. Duduk di nah ini berarti hukuman. Kemudian terlambat hadir tadi sanksi. Dan membersihkan WC di sekolah itu hukuman. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti ibu-ibu semua sudah paham ya, mana yang hukuman, mana yang konsekuensi, dan yang terakhir penghargaan. Tadi ingat ibu, kalau hukuman itu pasti berhubungan dengan fisik dan psikis. Nah, ini sekarang penghargaan. Periode 1993 wawancara ASDCD Annual Conference Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi, hukuman dan penghargaan itu sama-sama salah. Ya Bu ya? Nah, itu jangan sampai salah lagi nih. Penghargaan itu sama-sama salah. Contoh, anak-anak tidak menerapkan kebajikan ketika dia mengerjakan tugas. Dia tuh mengerjakan tugas hanya untuk mendapatkan bintang dari ibu gurunya. Nah, biasa kan kita ngasih reward. Nah, jadi bukan mereka punya nilai kebajikan, yaitu tanggung jawab. Makanya penghargaan itu tadi dianggap salah. Karena motivasinya tadi adalah mengharapkan bintang, nah, imbalan. Makanya dia salah. Hukuman dan penghargaan tidak usah dipakai lagi. Jadi kita harus lebih menanamkan nilai-nilai kebijakan tadi, kebajikan tadi ya Bapak Ibu. Nah, itu saja, cukup dulu pemaparan dari saya tentang paradigma baru, disiplin positif, dan motivasi perilaku manusia. Selanjutnya akan saya lanjutkan kepada rekan saya, Ibu Sartika, yang akan memaparkan kembali tentang keyakinan kelas, segitiga restitusi, 5 posisi kontrol guru, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Kepada Ibu Sartika saya persilakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Komaria Agustina SPD dan Ibu Sartika SPD yang sudah menyampaikan budaya positif pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa dilaksanakan dengan baik, biasanya di tempat berada oleh guru-guru, staf, siswa
bidang keagamaan, alhamdulillah sebelum memulai pelajaran selama 30 menit selalu diadakan pembacaan Al-Quran bersama, terutama pada ayat-ayat pendek atau juz amma. Terus pada hari Jumat biasanya dilaksanakan Jumat bersih, membersihkan lingkungan sekolah, bahkan sekali-sekali kita membersihkan lingkungan sekolah di luar lingkungan sekolah yang meliputi jalan-jalan yang menuju ke sekolah. Dan masih banyak lagi budaya positif yang sudah diterapkan di SD Negeri 4 Welaga. Saya berharap dengan adanya guru yang mengikuti CGP ini akan jauh lebih baik lagi, memberikan dampak yang positif kepada warga sekolah SD Negeri 4 Welaga, dan semoga kedepannya apa yang menjadi visi dari SD Negeri 4 Welaga, yaitu menjadi sekolah yang berubah, berkarakter, unggul, teladan, unik, agamis, dan harmonis bisa terwujud dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Huda, SPDI, guru kelas 1D, SD Negeri 4 Welaga. Alhamdulillah, setelah mendengarkan pemaparan dari Ibu Komaria Agustina CGP Angkatan 11 tentang budaya positif, saya dan peserta didik sudah membuat keyakinan kelas. Berkat pemahaman budaya positif yang dipaparkan oleh Ibu Komaria, saya lebih dapat membangun karakter, juga menanamkan pada diri peserta didik agar memiliki nilai kebajikan positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maisa tahu kan Ibu panggil ke sini? Tahu Bu, karena saya malah bermain HP di kelas saat jam pelajaran. Nah, tadi Maisa saat jam pelajaran kan Maisa kan main HP nih nak. Oh, nggak dengerin pelajaran sini, nggak dengerin penjelasan Ibu. Nah, itu perbuatan benar atau perbuatan salah nak? Perbuatan salah Bu. Nah, iya. Maisa, Ibu tahu Maisa sudah punya HP sendiri. Ibu juga punya HP. Tapi tuh Maisa sayang, kita tuh harus tahu kapan kita mau pergunakan HP itu. Waktunya kapan, bukan jam pelajaran. Main HP Maisa. Nah, ya baik. Maisa, coba lihat Ibu dulu. Kira-kira mainin HP di jam pelajaran itu perbuatan baik atau perbuatan salah, Maisa? Perbuatan salah Bu, sekolah melarang untuk membawa HP Bu. Nah, Ibu mau tahu coba Maisa membawa HP ke sekolah itu dan memainkannya saat jam pelajaran itu untuk apa tadi? Ya Bu, saya membawa HP untuk komunikasi dengan abondemen saya. Bu, tadi WA abondemen saya agar tidak menjemput saya karena mau kerja kelompok di rumah Putri Bu. Oh, baik, lain kali jadi lagi saya. Kalau mau minta jemput, nanti bisa lewat HP Ibu ya sayang. Main HP di kelas saat jam pelajaran. Nah, tadi Maisa saat jam pelajaran kan Maisa kan main HP nih nak. Oh, nggak dengerin pelajaran sini, nggak dengerin penjelasan Ibu. Nah, itu perbuatan benar atau perbuatan salah nak? Perbuatan salah Bu. Nah, iya. Maisa, Ibu tahu Maisa sudah punya HP sendiri. Ibu juga punya HP. Tapi tuh Maisa sayang, kita tuh harus tahu kapan kita mau pergunakan HP itu. Waktunya kapan, bukan jam pelajaran. Main HP Maisa. Nah, ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.
kelas itu adalah kalimat atau ya hal yang sesuatu harus kita yakinkan, harus kita tanamkan dalam diri kita. Keyakinan keras itu dari mana, Bu? Dari peraturan yang sudah ada. Terus kita yakini ya. Contoh peraturan kita sudah punya peraturan sekolah atau peraturan kelas kita, yaitu satu apa itu? Apa lagi? Nah, apa lagi lah? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi nah? Nah, itu contoh peraturan seumpama datang ke kelas tepat waktu. Kira-kira itu apa yang harus kita yakini? Sifat apa? Disiplin. Kemudian tidak mencontek. Nah, sikap apa yang harus kita yakini? Jujur ya. Terus tidak membuang sampah sembarangan. Sifat apa yang harus kita yakini, Pak? Menjaga kebersihan. Nah, sekarang kita tulis dulu apa aja sih peraturan yang mau kita yakini. Ya, Ibu bagiin sticky note-nya. Yuk kita tulis peraturan apa yang kira-kira mau kita yakini di kelas dan kita terapkan mulai hari ini. Bisa? Nah, yuk mulai. Tulis namanya. Nama, tulis nama. Tulis nama terus peraturannya. Bersama berkolaborasi, wujudkan mimpi. Kurikulum merdeka, kita ujung tombaknya. Guru penggerak angkatan 10, berpikir kreatif, selalu berinovasi. Siapa kita? Nah, anak-anak, kan tadi kita sudah tahu ya peraturan di kelas kita apa, terus kita buat kesepakatan di kelas kita. Kesepakatan yang pertama yaitu datang di kelas tepat waktu. Keyakinan kelasnya apa? Disiplin. Berarti anak-anak harus punya sikap disiplin. Yang kedua, tidak mencontek. Berarti harus apa? Bukan sikap dan nilai-nilai kebajikan dari dalam diri saya. Terima kasih. Selamat pagi, nama saya Cindy Lestari, kelas 6B. Saya merasa senang ketika diajak membuat keyakinan kelas oleh Ibu Komari Agustina SPD. Menurut saya, keyakinan kelas itu penting karena dapat menumbuhkan sikap dari nilai-nilai sikap dan nilai-nilai kebajikan dari dalam diri saya. Terima kasih.